Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Yasira dengan NIM 19.18610. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang UK1 PRPL, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 4. Oke, untuk temu 1, saya pindahin dulu kameranya. Nah, untuk temu 1, pendahuluan rekayasa perangkat lunak. Tugas 1A-nya itu pendaftaran di WA Group PRPL 2021. Di sini udah ada nama saya, Putra Yasira, di grup kuliah PRPL 2021. Oke, lanjut. Oke, di sini ada selanjutnya temu 1B, tugasnya pendaftaran di GitLab. Di sini saya udah masuk di GitLab. Saya udah bergabung di sini sejak 19 Desember 2019. Seperti itu. Lanjut. Saya pindahin kamera dulu. Nah. Oke, di sini tugas 2A itu pendaftaran judul aplikasi project studi kasus. Saya dapatkan revisi sekali tentang aplikasi saya, tentang aplikasi pesantren kilat. Nah, aplikasi pesantren kilat ini berbasis website. Ini bertujuan untuk memudahkan calon peserta dalam mengetahui tentang pesantren kilat. Fitur yang ada di sini ada halaman profil pesantren, terus ada halaman jadwal kegiatan, terus ada halaman informasi paket kegiatan, biaya, benefit yang didapatkan, terus juga ada halaman transaksi, pemilihan paket pesantren kilat yang ditawarkan. Habis milih, nanti akan ada mendapatkan notifikasi untuk melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Oke, kemudian di sini ada tugas 2B, persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Di sebelah kiri ini ada foto laptop bersama pemiliknya, itu saya sendiri. Dan juga ada keyboard tambahan dan juga ada mouse. Kemudian di sebelah kanan ada screenshot spesifikasi laptop saya. Saya zoom dulu. Nah, di sini saya menggunakan prosesornya Intel i7 8750 dengan memori 16 GB. Maksudnya RAM-nya 16 GB. Oke. Selanjutnya, di sini juga ada screenshot spesifikasi laptop saya kembali. Di sini saya menggunakan VGA-nya GeForce GTX 1050 Ti. Oke. Kemudian di sebelah sini ada tampilan awal perangkat lunak pendukung, ada SAM, terus ada Google atau browser, dan juga ada text editor atau code editor. Oke, selanjutnya di sini ada tugas temu 3, yaitu penyiapan KAKAS dan lingkungan pengembangan. Tugas 3-nya itu pembuatan proyek di GitLab dari invite dari emailnya Bapak Ali Tarmuji. Sebelah kiri ini ada capture halaman project. Ini. Kemudian juga ada sebelah kanannya ada capture halaman member. Jadi di membernya sekarang udah ada Bapak Ali Tarmuji dan juga ada saya sendiri. Lanjut. Kemudian di temu 3B, tugasnya pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Di sebelah kiri adalah tampilan dashboard aplikasi Git dengan proyek yang telah terhubung. Seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ada proses sinkronasi proyek pada IDE yang digunakan. Saya disini menggunakan Virtual Studio Code. Konfigurasinya seperti ini. Git ini, git add, titik, git commit, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ini adalah tampilan plugin dan dashboard project yang telah disinkronkan dari IDE yang dipilih. Bisa dilihat di sini. Dan juga yang ini. Sudah menggunakan clone, menggunakan HTTPS-nya. Oke, selanjutnya temu 4, yaitu menerapkan KAKAS pengembangan perangkat lunak. Analisis kebutuhan hardware. Kebutuhan hardware untuk pengembangan dari sisi developer itu adalah laptop. Kemudian kebutuhan hardware untuk client, yaitu laptop atau handphone. Kemudian analisis kebutuhan software atau sistem. Kebutuhan software untuk pengembang ada Visual Studio Code, SAM, dan GitLab. Kemudian kebutuhan software untuk klien dalam menjalankan aplikasi yaitu browser. Kemudian analisis kebutuhan software atau sistem. Kebutuhan software atau aplikasi yang dikembangkan ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsionalnya, sistem dapat menampilkan profil dari pesantren kilat. Kemudian sistem dapat menampilkan jadwal kegiatan dari pesantren kilat. Sistem dapat menampilkan pengumuman dari pesantren kilat. Sistem menyediakan fitur pendaftaran yang memungkinkan pengguna untuk mengisi formulir pendaftaran.
Kemudian juga sistem dapat menampilkan konfirmasi pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran yang disediakan dan mengisi formulir konfirmasi setelah melakukan pembayaran. Sistem dapat menampilkan feedback jika telah melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian, saya naikin dulu kameranya. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya, sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan Mozilla Firefox. Sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami. Oke, di sini ada analisis kebutuhan database. Saya di sini menggunakan MySQL untuk database. Kemudian analisis kebutuhan prosedur, klien membuka website, klien dapat melihat halaman profil, jadwal kegiatan, dan pengumuman di aplikasi. Kemudian klien dapat menampilkan halaman pendaftaran untuk mendaftar, mengisi formulir dan memilih paket yang disediakan. Klien diarahkan menuju halaman konfirmasi pembayaran, kemudian mengisi formulir konfirmasi pembayaran. Klien diarahkan ke halaman feedback untuk memberikan informasi bahwa pendaftaran telah berhasil dilakukan. Kemudian analisis kebutuhan personalia dari sumber daya manusia dari sisi developer, fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi operasional terdiri dari pengembangan, pengadaan, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Kemudian sumber daya manusia dari sisi klien, mengunjungi aplikasi atau sistem, melakukan input data dan simpan data, dan juga melakukan transaksi. Oke, selanjutnya ada analisis kebutuhan dokumentasi. Dokumen analisis diperlukan untuk penentuan data, yaitu menentukan masalah sistem sejelas mungkin, mencari sumber sekunder yang relevan, memilih dan membaca dengan teliti satu atau dua rujukan umum yang sesuai, merumuskan istilah pencarian atau kata kunci yang berkaitan dengan masalah atau pertanyaan yang menarik dalam sistem. Kemudian dokumen desain, tujuan atau persyaratan yang relevan, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, struktur statis, komponen antarmuka atau interface, perilaku dinamis, bagaimana sistem berinteraksi, model data atau antarmuka eksternal ke sistem atau komponen yang dijelaskan dalam dokumen, dan pertimbangan penyebaran. Oke, di sini ada beberapa desain aplikasi saya. Seperti di sini ada profil seperti ini kira-kira yang akan jadi nanti. Kemudian juga ada jadwal kegiatan kira-kira seperti ini. Selanjutnya saya pindahin dulu kameranya. Nah, terus di sini ada desain pengumuman atau informasi. Selanjutnya juga ada halaman pendaftaran. Di sini saya menggunakan sejenis form gitu. Oke, lanjut. Di sini setelah dia mengisi form, nanti dia akan diarahkan ke konfirmasi pembayaran. Di sini akan ada jelas instruksi untuk pembayaran, kemudian akan mengisi form jika telah melakukan pembayaran. Oke, setelah sukses melakukan konfirmasi pembayaran, akan masuk ke halaman feedback. Terima kasih telah melakukan pendaftaran dan pembayaran untuk mengikuti sertifikat melalui aplikasi ini. Insya Allah akan menjadi aman, pahala bagi kita semua. Amin. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.